Halo anak-anak, selamat Selamat pagi. pagi. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Siska dan Suster Suster Clara. Clara dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran 3 dan pelajaran 4, yaitu dengan judul Bermain bersama teman dan bekerja sama dengan teman. Silahkan anak-anak yang ada di rumah disiapkan buku cetaknya untuk pelajaran hari ini. Sebelumnya, ibu dan suster akan mengajak anak-anak untuk mengawali dengan doa pembuka. Nanti kita akan bacakan bersama-sama doa yang sudah ada di layar kalian masing-masing. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas teman-teman yang baik di sekitar kami. Bantulah kami agar kami mampu saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Kami juga mohon semoga kami mampu bekerja sama dengan semua teman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, kita akan memulai yakni yang pertama yaitu bermain bersama teman. Pada pelajaran kali ini, Bu Siska dan juga Suster akan mengajak kalian untuk memiliki sikap-sikap yang baik dalam bermain, seperti sikap jujur, disiplin, taat pada aturan, sportif atau tidak curang. Nah, ini penting sekali dilakukan oleh anak-anak ketika anak-anak bermain dengan teman-teman. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak masing-masing. Di sini ada 3 gambar, masing-masing gambar di sini kita bisa melihat ada anak-anak sedang bermain di sekolah dan juga bermain di rumah mereka masing-masing. Kita juga akan melihat apa saja permainan yang sering dilakukan, kemudian bagaimana perasaannya ketika anak-anak sedang bermain bersama dengan teman-teman. Ya, anak-anak, coba tadi sudah melihat gambar, ada banyak permainan. Permainan apa saja yang biasa anak-anak mainkan bersama teman-teman? Misalnya, permainan gobak sodor, petak umpet, bermain karet, dan lain sebagainya. Banyak permainan lain lagi yang mungkin anak-anak ketahui. Bagaimana perasaan anak-anak pada waktu bermain bersama teman-teman? Tentunya perasaannya senang, gembira, bahagia, sukacita. Mungkin ada juga perasaan sedih, perasaan takut, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan itu menjadikan kita bersaudara dengan teman satu sama lain, lebih akrab, lebih dekat dengan teman. Selanjutnya, kita akan melihat dan kita akan belajar dari Daud dan Yonatan mengenai persahabatan Daud dan Yonatan. Anak-anak memiliki kitab suci, nanti silakan baca dalam kitab suci kalian masing-masing dari kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Persahabatan Daud dan Yonatan sangatlah akrab dan baik. Meskipun Yonatan anak raja dan Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud warga biasa. Daud adalah anak bungsu Bapak Isa. Ia bekerja sebagai penggembala domba. Daud sangat berani. Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan adalah anak sulung Raja Saul. Walaupun Yonatan anak orang kaya, Yonatan tidak malu bersahabat dengan Daud. Semua sama, kita bermain dengan teman. Yonatan tidak sombong. Hingga suatu hari mereka mengikat perjanjian untuk saling setia dengan persahabatan. Yonatan memberikan baju perangnya kepada Daud. Bukan itu saja, tetapi ia juga memberikan alat-alat perang seperti panah, pedang, dan ikat pinggangnya. Ketika ia memimpin perang, ia selalu menang sehingga ayahnya Yonatan, Raja Saul, mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Ya, persahabatan Daud dan Yonatan ini sangatlah akrab dan baik
kita bisa melihat meskipun Yonatan anak raja, Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud yang warga biasa. Ini perlu kita contoh tentang sikap-sikap yang baik, bagaimana Daud dan Yonatan ketika mereka bersahabat atau berteman. Persahabatan antara Yonatan dan Daud sangat akrab dan baik. Mereka bermain dengan gembira dan mampu membina persahabatan yang akrab. Karena itu, kita juga berusaha akrab dengan semua teman-teman kita, tidak memilih-milih teman atau maunya berteman dengan yang itu-itu saja. Jangan memilih-milih teman, kita bisa saling menghormati dan juga berbagi, maka hidup akan menjadi indah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bersama-sama, yakni membahas tentang pelajaran yang keempat dengan judul bekerja sama dengan teman. Meskipun pada awal tadi di pelajaran 3 bermain bersama teman itu kita sebenarnya juga membutuhkan kerjasama, karena ada banyak permainan yang membutuhkan kerjasama atau membentuk sebuah tim seperti itu. Kita juga akan melihat dari bacaan kitab suci juga. Kita perhatikan bersama-sama apa yang sudah ada di layar kalian. Di sini kita bisa melihat ada anak-anak sedang kerja kelompok, ada anak-anak sedang piket. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari bekerja sama dengan teman. Anak-anak di sekolah mungkin pernah disuruh oleh bapak ibu atau suster untuk bekerja bersama-sama dalam kelompoknya. Kemudian di dalam kelas juga sudah dibentuk kelompok piket atau regu piket yang setiap hari atau 1 minggu sekali anak-anak bekerja sama membersihkan kelasnya masing-masing. Ini adalah contoh-contoh dari bekerja sama dengan teman. Ya, poin-poin penting ini kita akan melihat kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Sebagai anak, kita membutuhkan orang tua dan saudara-saudara. Dan dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih baik, lebih cepat selesai, dan lebih akrab dengan teman. Kita juga dapat semakin rukun dengan teman. Karena itu, rukunlah selalu dengan teman-teman pada saat bekerja sama. Teman-teman yang baik sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Baik, kita akan belajar dari kitab suci sebentar. Nah, ini perlu ditekankan kepada anak-anak. Bila terjadi percekcokan atau pertengkaran, segeralah berdamai. Karena ketika kita bermain, tadi suster sudah memberikan penjelasan, ketika bermain kita merasa bergembira. Tetapi ada juga saatnya kita merasa sedih dan kecewa, karena mungkin ada teman-teman yang berbuat curang atau bermainnya tidak sportif, itu membuat kita menjadi bertengkar atau bercekcok dengan teman. Nah, ketika anak-anak bertengkar atau mengalami perdebatan, percekcokan, silahkan segera minta maaf, segera berdamai dengan teman yang satunya. Marilah sekarang kita baca dari kitab suci dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 tentang orang lumpuh disembuhkan. Yesus sangat menganjurkan para muridnya untuk bekerja sama. Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama. Sebagai murid Yesus, kita semua diutus untuk bekerja sama dengan teman. Kita dapat bekerja sama, misalnya dengan bergotong royong, membersihkan selokan dan parit, mengerjakan tugas-tugas piket kelas dan lain-lain. Allah senang melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan damai. Baik, kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Pelajaran 3 kita belajar tentang bermain bersama teman. Kita sudah melihat sikap-sikap apa yang kita perlukan ketika kita bermain dengan teman. Kemudian bermain bersama teman itu bisa membuat kita merasa bergembira, merasa senang, kemudian juga melatih fisik tubuh kita untuk lebih sehat lagi, karena anak-anak kadang bermain itu juga berlari ke sana sini dan itu membuat anak-anak menjadi lebih fit atau menjadi lebih sehat. Kemudian pelajaran yang keempat yakni tentang
bekerja sama dengan teman. Kita bisa melihat dalam kitab suci bagaimana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, di mana seorang yang lumpuh ini dibantu oleh teman-temannya. Teman-temannya bekerja sama menggotong orang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus kagum dengan iman teman-temannya. Teman-temannya mau bekerja sama untuk menolong temannya yang lumpuh itu. Nah, ini perlu kita teladani, perlu kita contoh. Sikap-sikap baik apa yang dapat kita terima, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka sebagai kata-kata penutup, kita baca bersama-sama apa yang sudah ada di layar kalian ini. Tuhan menghendaki kita semua berteman dan saling mengasihi. Anak-anak, untuk materi pelajaran agama hari ini, pelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Tidak usah dicatat apa yang sudah Ibu jelaskan di dalam slide ini. Nanti Bu Siska dan Suster akan memberikan rangkuman materi dari pelajaran 3 dan 4. Silahkan anak-anak pelajari karena pada pertemuan selanjutnya akan ada latihan soal kembali. Untuk itu, selamat belajar dan tetap semangat berada di rumah. Sampai ketemu minggu depan.